Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners. Berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan, atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, seperti biasa tulis di kolom komentar. Insyaallah kita akan jawab. Divisi kelas ringan UFC tengah dipenuhi antusiasme dengan Islam Makhachev sebagai juara bertahan, sementara beberapa penantang tengah bersiap untuk merebut sabuk tersebut. Salah satu yang menarik perhatian adalah potensi pertarungan antara Makhachev dan mantan juara kelas bulu Ilia Topuria. Di tengah persaingan sengit ini, Arman Tsarukyan yang pernah dijadwalkan menghadapi Makhachev berbagi pandangannya tentang kemungkinan pertarungan tersebut. Tsarukyan yang seharusnya menantang Makhachev di UFC 311 sebelum cedera punggung memaksanya mundur, memiliki sudut pandang yang unik. Dalam analisisnya, ia melihat pertarungan ini sebagai pertarungan yang sangat seimbang. Ia mengakui kemampuan striking Topuria, namun masih mempertanyakan sejauh mana kemampuan Topuria dalam menghadapi grappling Makhachev yang tak kenal henti. Ini adalah pertarungan yang sulit, kata Arman Tsarukyan kepada The Skimo. Ili adalah striker yang lebih baik, tinjunya sangat bagus, tapi dia belum pernah bertarung dengan lawan yang bisa bergulat sebaik Islam. Jadi kita lihat saja. Ini adalah pertarungan 50-50, kata Arman. Yang membuat pertarungan ini menarik adalah perbedaan gaya bertarung antara kekuatan pukulan Topuria dan keahlian grappling kelas dunia Makhachev. Sementara Topuria dikenal memiliki kemampuan tinju yang dominan, gulat Makhachev mengikuti jejak mantan juara Khabib Nurmagomedov. Tsarukyan yang pernah menghadapi Makhachev memberikan wawasan yang berharga tentang pendekatan sang juara, membuat analisisnya semakin menarik. Banyak yang menganggap pertarungan ini sebagai ujian bagi kedua petarung dalam memperlihatkan siapa yang lebih mampu mengontrol area kelemahan lawan. Di satu sisi, Makhachev akan mencoba mengandalkan gulat dan kemampuan ground control, sementara Topuria akan mengandalkan strikingnya untuk menjaga jarak dan menghindari takedown. Dengan demikian, hasil pertarungan ini diprediksi akan sangat bergantung pada siapa yang mampu menerapkan rencana permainan mereka dengan lebih efektif. Jika Makhachev berhasil membawa pertarungan ke ground, Topuria mungkin akan kesulitan. Namun jika Topuria mampu menjaga jarak dan menekan Makhachev dengan striking, dia berpeluang merebut kemenangan. Pertarungan antara Makhachev dan Topuria, jika benar-benar terjadi, akan menjadi salah satu pertarungan yang paling dinanti di kelas ringan, menghadirkan duel taktik dan strategi yang seru antara dua petarung dengan kemampuan luar biasa. Kemudian berita dari Magomed Ankalaev yang akhir pekan lalu telah mewujudkan apa yang telah ia bicarakan selama ini, mengambil sabuk juara dari favorit penggemar Alex Pereira dan menjadi juara baru UFC di divisi light heavyweight. Kemenangan ini bukan hanya tentang merebut gelar, tetapi juga membungkam keraguan yang selama ini menyebut Ankalaev sebagai juara tanpa sabuk. Kini, petarung asal Rusia ini sepenuhnya sah berada di puncak klasemen UFC. Kemenangan Ankalaev memunculkan spekulasi bahwa era baru di divisi light heavyweight akan mirip dengan masa kejayaan Jon Jones. Dulu, Jones mendominasi setiap penantang yang datang dan bahkan ketika ia kehilangan sabuknya karena alasan di luar oktagon, ia dengan mudah kembali dan menegaskan dirinya sebagai raja divisi. Dari sudut pandang superioritas Ankalaev terhadap petarung lain di roster light heavyweight saat ini, analogi dengan Jones sangat relevan. Ankalaev dianggap sebagai petarung paling serba bisa di divisi light heavyweight. Kemampuan striking, grappling, dan ketahanan fisiknya membuatnya menjadi lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Hanya Alexander Rakic dan Nikita Krylov yang dianggap bisa menantangnya dari sisi keserbagunaan. Namun keduanya sudah pernah dikalahkan oleh Ankalaev. Kemenangan itu juga tidak bisa dibilang kontroversial, sehingga kemungkinan besar Ankalaev akan mampu menang lagi jika ada rematch. Alex Pereira, meskipun kemungkinan besar akan mendapatkan rematch, mungkin tidak akan bisa menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Ankalaev telah membuktikan bahwa ia jauh lebih unggul sebagai petarung MMA yang lengkap, seperti yang terlihat dalam pertarungan mereka. Ankalaev mampu mematahkan strategi dan memaksakan gaya bertarungnya sendiri, sesuatu yang sangat sulit diatasi oleh lawan-lawannya. Di antara calon penantang berikutnya, mantan juara Jiri Prochazka dan Jamahal Hill menjadi nama besar yang mungkin akan menantang Ankalaev. Namun, apa yang bisa ditawarkan Prochazka selain gaya bertarungnya yang penuh kekacauan?
Ankalaev memiliki kunci untuk mengatasi gaya tersebut melalui kemampuan grappling, clinch di pinggir oktagon, dan serangan balik yang berbahaya. Jamahal Hill, meskipun kuat dalam striking, juga kemungkinan besar akan kesulitan melawan tekanan Ankalaev yang dikenal tangguh dalam pertarungan di bawah. Pertarungan yang lebih menarik mungkin akan terjadi jika Ankalaev bertemu Jan Blachowicz atau Charles Ulberg, yang saat ini sedang bersaing untuk menentukan penantang gelar berikutnya. Ulberg dengan 7 kemenangan beruntun merupakan ancaman yang patut diperhitungkan, namun apakah kemampuannya cukup untuk melewati Ankalaev? Sangat diragukan, meskipun dia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam skillnya. Meski begitu, Ankalaev terbuka terhadap semua tantangan. Saya senang mencapai sabuk ini. Sekarang saya akan bekerja lebih keras karena semua orang akan berburu sabuk saya. Untuk mempertahankannya, saya harus selalu siap. Saya tidak akan memilih lawan. Pintu terbuka untuk siapapun, kata Ankalaev. Kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi siapa saja menunjukkan bahwa era Ankalaev bisa bertahan lama. Dengan keahlian yang lengkap, kemampuan untuk menyesuaikan rencana permainannya, dan kecerdasan dalam membongkar strategi lawan, Ankalaev berpeluang untuk mempertahankan gelar berkali-kali. Hal ini bisa membuatnya secara statistik menjadi petarung light heavyweight terbaik kedua dalam sejarah UFC, dan mungkin masa kejayaan Ankalaev baru saja dimulai. Mondial Brotherhood.